Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo Pak Yunanto. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi etika profesi dalam mata kuliah etika bisnis. Kelompok 1 beranggotakan saya sendiri Muhammad Akbar, yang kedua ada Nabila Ripka Stefani, orangnya lagi berhalangan hadir karena lagi sakit. Yang ketiga ada Vinia Marsha Nadira, yang keempat ada Reki Handri, dan yang kelima adalah Muhammad Rafli. Oke, boleh di next, Reki. Slide yang ini akan dijelaskan oleh Reki. Untuk Reki, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Akbar. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika. Dari asal-usul katanya, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan modal yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya yaitu mors, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Selanjutnya, saya menjelaskan mengenai definisi etika menurut para ahli. Itu ada yang pertama, Rialdi dalam Filsafat Kuno dan Manajemen Modern tahun 2008, buku 189 menjelaskan bahwa etika dalam bahasa Latin diartikan sebagai moralis, yang berasal dari kata mores dengan makna adat istiadat yang realistis, bukan teoritis. Oke, selanjutnya definisi menurut para ahli juga yaitu dari Saint E.H. tahun 1962, profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat. Selanjutnya ada dari Hughes E.C. tahun 1963, profesi menyatakan bahwa ia mengetahui lebih baik dari kliennya tentang apa yang diderita atau terjadi pada kliennya. Selanjutnya, menurut para ahli, maka etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya, dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli. Rafli, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, saya akan menjelaskan tentang tujuan etika profesi. Tujuan etika profesi yang pertama itu ada standar-standar etika yang menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada satu lembaga dan masyarakat umum. Yang kedua, membantu para profesional dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat dalam menghadapi dilema pekerjaan mereka. Yang ketiga, standar etika bertujuan untuk menjaga reputasi atau nama profesional. Yang keempat, untuk menjaga kelakuan dan integritas para tenaga profesi. Yang kelima, standar etika juga merupakan pencerminan dan pengharapan dari komunitasnya yang menjamin pelaksanaan kode etik tersebut dalam pelayanan. Next. Manfaat etika profesi. Yang pertama itu manfaat terhadap diri sendiri. Penyandang profesi memiliki kesempatan luas untuk mengabdikan diri demi kepentingan publik. Yang kedua, manfaat terhadap masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhannya, mengingat profesi memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki pihak lain. Yang ketiga, manfaat terhadap negara. Penyandang profesi dapat berperan serta memajukan negara dengan keahlian bidang tertentu yang dimilikinya. Segala bidang dalam aktivitas negara saling terkait. Apabila segala bidang kehidupan dapat berjalan dengan maksimal, maka mekanisme pembangunan dalam segala bidang menjadi maju yang berdampak pada kemajuan negara. Sekian dari saya. Oke, next slide. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Vinia. Vinia, waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip etika profesi. Tuntutan profesional sangat erat hubungannya dengan suatu kode etik untuk masing-masing profesi. Kode etik itu berkaitan dengan prinsip etika tertentu yang berlaku untuk suatu profesi. Di sini akan dikemukakan 4 prinsip etika profesi yang paling kurang berlaku untuk semua profesi pada umumnya. Tentu saja prinsip-prinsip ini sangat minimal sifatnya, karena prinsip-prinsip etika pada umumnya yang paling berlaku bagi semua orang juga berlaku bagi kaum profesional sejauh mereka adalah manusia. Yang pertama adalah prinsip tanggung jawab, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip otonomi, yang keempat prinsip integritas moral.
Selanjutnya, pengertian kode etik. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial. Namun, bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Selanjutnya, kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Oke, terima kasih ini ya. Selanjutnya akan saya bacakan yaitu contoh kasusnya. Contoh kasus di sini ada kasus 9 KAP yang dianggap melakukan koalisi dengan kliennya. Pembahasannya saya akan jabarkan. Nah, dalam kasus ini, akuntan yang bersangkutan banyak melanggar kode etik profesi akuntan. Di antaranya yang pertama ada kode etik pertama yang dilanggar, yaitu prinsip pertama tentang tanggung jawab profesi. Prinsip tanggung jawab profesi ini mengandung makna bahwa akuntan sebagai pemberi jasa profesional memiliki tanggung jawab kepada semua pemakai jasa mereka, termasuk masyarakat dan juga pemegang saham. Kode etik yang kedua yang dilanggar adalah prinsip kepentingan publik. Prinsip kepentingan publik adalah setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan juga menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Kode etik yang ketiga yang dilanggar yaitu prinsip integritas, yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas tinggi mungkin. Kode etik keempat yang dilanggar yaitu prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas yaitu setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalismenya. Dalam kasus ini, 9 KAP dianggap tidak objektif dalam menjalankan tugasnya. Oke, next. Oke, jadi kesimpulannya, etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dan klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkan dengan disertai refleksi yang seksama. Oke, semuanya. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.